Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berbagi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang dirasakan sangat perlu untuk disampaikan, bahkan diulang kembali untuk mempertegas tujuan dan kehendak Tuhan bagi umatnya, sebelum umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Perintah sederhana yang Tuhan sampaikan kepada umatnya adalah, ingatlah kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Jangan tegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudara-saudara kita yang miskin itu. Demikianlah Tuhan berpesan kepada umatnya. Kebenaran ini dinyatakan sebelum Israel masuk dan menikmati kelimpahan di tanah perjanjian. Bukankah akan jauh lebih mudah apabila Tuhan secara langsung memberkati saja semua umatnya, sehingga tidak ada lagi yang kekurangan? Tapi sebaliknya, justru Tuhan menekankan beban ini terhadap seluruh bangsa itu untuk berbagi dan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Dengan demikian, anak-anak Tuhan yang berlebih diajarkan untuk tidak serakah dan diajarkan untuk berbagi. Kerelaan untuk berbagi inilah yang Tuhan ingin tumbuh secara natural dari masing-masing anak-anak Tuhan yang sudah menikmati berkat-berkat-Nya. Dalam hal ini, barulah kita bisa belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Coba renungkan, kenapa saya diberkati dengan pekerjaan yang baik, usaha yang baik, dan sebagainya? Apakah hanya karena saya lebih rajin dari yang lain? Bukankah banyak orang rajin luar biasa jadi jauh lebih miskin dari saya? Atau apakah karena saya lebih berpendidikan atau lebih pandai dari yang lain? Coba lihat berapa banyak orang hebat yang jauh lebih tinggi pendidikannya dan lebih pandai dari kita, tapi belum tentu menerima berkat seperti yang saya terima. Bukankah dalam hal ini kita seharusnya melihat bahwa karena Tuhanlah saya menerima apa yang saya terima? Bagaimana seandainya saya lahir di negara yang susah dan miskin luar biasa, seperti beberapa negara di Afrika? Atau saya lahir dari orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, akan jadi apakah saya? Saya tidak mengecilkan pentingnya kerajinan, ketekunan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun di atas semua itu, ingatlah satu perkara, berkat Tuhanlah yang membuat kita diberkati. Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jika kita sadar akan semua itu, belajarlah untuk mengucap syukur dan berbagi. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku memiliki hati yang lembut dan rela untuk berbagi, agar tujuan-Mu digenapi dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Jesus loves you, and so do I.